Ya, silakan di. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Surahnya apa? Diperlihatkan saja yang tadi, Bu. Ini Bu, nampak Bu? Kelihatan ke atas lagi. Nampak Bu? Oke, oke. Silahkan dilanjutkan dengan simulasi, Bu. Iya Bu. Alah, keluar lagi. Ini tadi ya Pak, ininya. Pak, Pak, ininya tadi P5 saya. Ya udah dicari P5 dulu. Udah dibuka tadi kan? Udah, kok nggak ada ya? Dibuka kayak mana? Iya, aku pun bingung. Pak, tolonglah Pak. P5-nya tadi nggak nampak. Download lagi gitu. Ya Allah, kok udah ada di file. Iya, Bu. Oh. Oke, Bu. Apa namanya tadi? Saya screen saya nggak bisa terlihat, Bu. Jadi saya praktekkan ini aja ya, Bu. Kok nggak bisa nampak ini wajahnya? Pak, munculkan ini kayak mana, Pak? Videonya, Pak. Tolonglah, Pak. Iya, Bu. Ini videonya nggak bisa terbuka. Video mana? Ini saya klik. Kok hilang? Ini kan zoomnya loh, Bu. Ya, iya, udah. Nih, udah kok hilang? Kayak mana sih kamu ini? Nah, ini dia. Ibu, dengar nggak? Dengar suara saya, Bu? Ibu, Ibu. Ya, Ibu. Oh iya iya Dilanjutkan Bu. saja, Ibu. Iya iya Bu, maaf ya Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai P5. Anak-anak ada yang tahu apa itu P5? Ya, P5 penguatan proyek profil Pancasila. Penguatan proyek profil Pancasila. Ya. Oke, untuk tema yaitu kewirausahaan dengan topik olahan ubi kayu Sumatera Utara atau keripik. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan video tentang kegiatan petani ubi kayu. Proses penanaman ubi kayu itu dimulai dari batangnya ya anak-anak dulu. Batangnya bertumbuh sampai sekitar 3 bulan, setelah itu menjadi buah ubi kayu. Nah, anak-anak, di sini kita akan membuat olahan ubi kayu
yaitu keripik ya. Jadi, proses awal pembuatan keripik itu kita harus mempunyai yaitu ubi ya, Nak. Pertama, kita harus punya ubi, yaitu setelah itu ubi itu kita bersihkan, kita kupas ya anak-anak. Setelah itu kita cuci dengan bersih agar hasilnya juga bagus ya anak-anak. Setelah itu kita parut. Prosesnya dengan memarut dengan ukuran yang kecil-kecil agar nanti ketika digoreng itu akan terasa renyah. Nah, jadi untuk varian rasa itu bisa dengan rasa original, terus dengan rasa balado ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dengan proses pembuatan olahan ubi kayu yang dibuat menjadi keripik? Sudah ya anak-anak? Sudah paham bagaimana tadi proses pembuatan olahan keripik? Sudah ya anak-anak? Sudah paham? Sudah ya, oke. Nah, untuk manfaat ubi kayu bagi kesehatan untuk kita sangat bagus ya. Manfaatnya untuk menjaga jantung kita agar tetap sehat, terus dapat menjaga kulit kita agar kulit kita kelihatan bersih. Nah, manfaatnya juga bisa menurunkan darah dan menstabilkan darah. Baik anak-anak. Nah, di sini anak-anak sudahkah bisa eh mengolah atau membuat olahan ubi kayu apa yang jadi keripik? Sudah ya, Nak ya? Nah, kalau sudah paham, anak-anak bisa nanti setelah menjadi keripik, kita akan prosesnya membungkus olahan ubi kayu dan hasilnya tadi bisa kita produksikan ke teman-teman sekolah kita ya dengan harga yang sangat murah agar anak-anak atau teman-teman kalian bisa membelinya ya anak-anak. Nah, di sini ada pertanyaan dari anak-anak ibu semuanya. Ada? Sudah paham anak ibu semuanya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, untuk kesimpulan olahan ubi kayu ini agar anak-anak bisa paham dalam mengelola olahan ubi kayu ini menjadi makanan yang sangat nikmat dan gurih dan bisa dimanfaatkan dan juga untuk kesehatan sangat bagus ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu? Udah, Bu?
Bu, Iya, Bu. Halo, Bu. Bu Isriana. Iya, Bu. Halo, Rian. Iya, halo, Bu. Suara Ibu macet-macet, Bu. Halo, Bu. Kok nggak dengar ya? Iya, halo, Bu. Sudah, silahkan dilanjutkan dengan ketika, Bu. Iya, Bu. Waktunya 5 menit ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen penguji PTK proposal. Pak, bisa gitu, Pak. Pak, Pak Riyadi, geserkan videonya kemari, Pak. Video apa? Iya, ketutupan. Ntar ya, Bu. Nggak nampak, Bu, bacaannya, Bu. Video yang mana? Ini, videonya kemarin kan nggak nampak bacaannya. Ini nggak marah, Bu, itu? Enggak. Aku takut. Enggak. Terus. Kemana mau? Kemari. Dah. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji PTK proposal. Judul proposal atau PTK saya yaitu penerapan model PJBL untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi ketentuan puasa di kelas 3 SD Negeri 055981 Beruang. Latar belakang masalah proposal saya yaitu yang pertama, dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman ajaran agama bagi peserta didik. Yang kedua, metode pengajaran yang sering digunakan cenderung kurang efektif yang berdampak pada pemahaman siswa. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam pengajaran materi ketentuan puasa di kelas 3 SD Negeri 055981 Beruam. Selanjutnya, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk materi ketentuan puasa di kelas 3 SD Negeri 055981 Beruam. Selanjutnya, bagaimana perubahan pemahaman siswa tentang ketentuan puasa setelah penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dibandingkan dengan metode pengajaran sebelumnya. Selanjutnya, apa dampak penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL terhadap keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran materi ketentuan puasa? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam pengajaran materi ketentuan puasa di kelas 3 SD Negeri 055981 Beruam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk materi ketentuan puasa di kelas 3 SD Negeri 055981 Beruam. Yang ketiga, untuk mengukur perubahan pemahaman siswa tentang ketentuan puasa setelah penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dibandingkan dengan metode pengajaran sebelumnya. Keempat, untuk menilai dampak penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL terhadap keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran materi ketentuan puasa. Metodologi penelitian, jenis penelitian.
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian, semua siswa yang terdapat di kelas 3 pada tahun ajaran yang bersangkutan di SD Negeri 0559981 Beruang. Jenis data, yaitu jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya, data kualitatif berupa informasi deskriptif yang memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena. Selanjutnya, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden atau subjek atau objek penelitian, yaitu siswa kelas 3 SD dan guru. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen pembelajaran. Teknik pengumpulan, tes tertulis atau lisan, kuesioner dan survei, wawancara, observasi, studi dokumentasi. Teknis analisis dan pengujian. Analisis kualitatif yaitu observasi kelas, mengamati kegiatan belajar mengajar, interaksi antara guru dan siswa serta dinamika kelas. Wawancara melakukan wawancara dengan siswa, guru, atau pihak lain. Analisis dokumen, menganalisis dokumen seperti rencana pembelajaran, catatan harian siswa, dan tugas-tugas. Analisis kuantitatif, survei dan kuesioner, mengumpulkan data dari siswa dan guru, ujian dan penilaian, menggunakan hasil ujian atau penilaian untuk menganalisis peningkatan atau perubahan dalam pencapaian belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa yang telepon? Nah, ibu pernah dengar dari tadi? Lu udah masuk, abis ini ibu. Kok nggak disuruh dari tadi? Kok nggak disuruh? Seriana, itu cepat aku mau zoom ini. Enggak, udah cepat masuk. Nanti dimarah ya, aku udah dimarah. Ibu, Ya, oke, Bu. Apa sih namanya, Bu? Ibu Siapa namanya? Isriana, Bu Bu. Isriana. Oke, Bu Isriana bisa dijelaskan komponen-komponen dari MA, Bu? Komponen dari MA itu ada penyusunan atau identitas mahasiswa, identitas modul, kegiatan kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, profil pelajar Pancasila, prasarana dan prasarana, pendahuluan, kegiatan inti, model pembelajaran, metode pembelajaran, Bu. Oke, Bu Isriana. Eh, Ya, Bu. Teori belajar, Bu, bisa disebutkan, Bu, teori belajar apa aja dan bisa kasih contohnya. Iya, Bu. Teori belajar yang pertama humanistik. Yang pertama behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku siswa sebagaimana
akibat dari adanya interaksi atau stimulus dan respon, Bu. Contohnya, anak disuruh oleh guru untuk menghafal surah Hijaiyah, Bu, dari ayat 1 sampai dari ayat 1. Menghafal huruf Hijaiyah dari huruf alif sampai ya, Bu. Itu contohnya, Bu, behavioristik. Oke, itu saja. Yang kedua, Bu, teori kognitif, yaitu perubahan tingkah laku kemampuan peserta didik, Bu. Contohnya, memilih pelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, Bu. Selanjutnya ada teori humanistik, yaitu salah satu pendekatan atau memanusiakan manusia, Bu. Contohnya, Oke, Bu Istriana, bisa sebutkan subnilai dari PPRA, Bu. subnilai dari PPRA, subnilai dari PPRA, eh, rahmatan lil alamin ya, Bu. Gimana? Rahmatan lil alamin. Iya, subnilainya apa aja, Bu? Ada berapa subnilai dari PPRA, Bu? Subnilai subnilai PPRA apa ya, Bu? Subnilai PPRA. Oke, baik Bu Isriana. Apa masalah utama dari proposal penelitian Bu Isriana? Masalahnya yang pertama, karena para peserta didik di SD saya masih kurang ya, Bu, memahami tentang ketentuan-ketentuan puasa, di mana letak sekolah di sekolah saya itu ini ya, Bu, apa namanya itu? Terpencil, Bu, jauh dari perkotaan, Bu. Jadi udah gitu orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak-anak kurang diperhatikan. Variabel terikat Ibu apa? Variabel terikat. Variabel terikat pada proposal Ibu apa? Oke. Rencana akan dilaksanakan berapa siklus, Bu? Ada lima siklus, Bu. 5 siklus? Dua-dua, Bu. Dua siklus. Oke. Setiap siklus ada berapa tahapan, Ibu? Ada 5 tahapan ya, Bu. Bisa Ibu sebutkan 5 tahapan itu? Mengidentifikasi, evaluasi, apa lagi ya? Identifikasi, pengenalan, Bu. Identifikasi, evaluasi, pengenalan, identifikasi, pengenalan, evaluasi, terus apa lagi? Identifikasi, pengenalan, evaluasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Isriana. Silahkan dimatikan recordnya. Sudah selesai Ya, Bu. untuk Ibu Isriana.
dilanjutkan dengan yang berikutnya ya, Bu ya. Ya, Bu.